Saudara, haleluya. Kita langsung saja karena waktu ya terbatas. Ya saya Pendeta Monica Hicks. Saat ini saya tinggal di Amerika bersama dengan suami saya ya. Eh, hari ini bicara mengenai anugerahnya cukuplah bagi kita. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai anugerahnya, ya kan, kita perlu tahu anugerah itu apa gitu kan. Karena mungkin orang waktu dengar kata anugerah tuh, apalagi kalau orang itu eh, belum mengerti. Waktu pertama kali saya lahir baru, banyak sekali istilah-istilah yang saya tidak mengerti ya. Termasuk juga sukacita. Apa itu sukacita? Ya kan? Tapi saya minta sama Tuhan. Saudara juga bisa tanya sama dia, bisa minta. Ya kan? Jadi anugerah itu kalau menurut firman itu apa? Anugerah, kenapa pakai kata anugerah? Sebetulnya anugerah itu kalau dalam bahasa sehari-hari itu adalah pemberian, ya kan, yang Allah beri dan itu bukan berdasarkan kelayakan kita. Ya kan? Jadi sebetulnya anugerah itu kalau secara sederhana adalah pemberian dari Allah yang bukan berdasarkan kelayakan kita, tapi sebagai satu hadiah. Karena dia yang baik. Amin. Haleluya. Kita langsung saja ya. Kita langsung saja ya. Haleluya. Thank you Jesus. Ingat, Injil selalu bersifat memerdekakan, memulihkan, menyembuhkan ya. Kita langsung ke Yakobus 1. Ya kan? Yakobus 1. Kita perlu tahu kalau anugerah itu supaya karena firman itu harmonis ya. Firman itu tidak berlawanan di dalam diri firman tuh Allah tuh harmonis. Jadi kita melihat di Yakobus 1 ayat 16. Thank you Jesus ya. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Yakobus 1 ayat 6. Janganlah sesat ya. Janganlah sesat, setiap anugerah yang baik dan sempurna. Haleluya. Kok ini kok ke Ibrani? Salah pencet, sorry saudara. Saya sebetulnya bisa ini ya. Janganlah sesat. Setiap anugerah yang baik sempurna berasal dari Bapa segala terang. Kenapa dibilang sesat? Ya kan? Saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya kan? Jadi jangan sesat, karena rupanya ada yang sesat. Ya toh? Jadi seolah-olah anugerah Tuhan itu tidak cukup, tidak komplit, tidak cukup, masih harus ditambahin dengan sesuatu dari kita. Ya, tapi firman-Nya bilang, jangan sesat ya. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas. Ya, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya kan? Jadi di sini Allah itu tidak pernah berubah. Ya kan? Kalau dia beri sesuatu, ya kan? Karena Allah itu komplit. Ya kan? Dia tidak seperti manusia ya. Allah itu komplit. Dia adalah kasih. Dia adalah terang. Dia adalah benar 100%. Dia adalah kudus 100%. Ya kan? Haleluya. Dia adalah hidup. Dia adalah sumber hidup. Dia komplit. Jadi sehingga kalau dia berikan sesuatu karena dia sempurna. Kalau dia berikan sesuatu dari dia. Bukan karena kita. Dia memberikannya sebagai sesuatu yang komplit. Yang cukup gitu loh. Yang sempurna, yang tidak ada yang perlu kita tambahin lagi. Ya kan? Kalau kita perlu tambahin lagi, itu berarti bukan anugerah dari dia. Seolah-olah Allah itu kurang, kita yang hebat. Ya kan tidak? Ya kan? Kita sudah kehilangan itu semua waktu manusia kehilangan kemuliaan Allah, tapi oleh anugerahnya, ya kan, kita sudah dijadikan komplit di dalam Kristus. Nah kita lihat, jadi kita tahu kalau Allah beri anugerahnya tuh sempurna. Itu sebabnya anugerahnya cukup. Kenapa? Karena anugerahnya sempurna. Haleluya. Dan ini saya tidak memberikan pada saudara sekedar teologi ya, teori hanya untuk wah bagus ya penjelasannya, tidak. Ini sesuatu yang kita bisa terapkan.
Amin saudara, haleluya. Karena Allah tahu dia sudah memberikan Yesus sebagai manusia, Yesus mengerti posisi kita dan firman-Nya itu bekerja. Firman-Nya itu ada kuasa, bisa bisa kita terapkan dalam hidup kita ya. Itu akan memberi efek ya. Kita langsung aja ya. Thank you Lord Jesus. Dikatakan haleluya, thank you Lord Jesus. Yohanes 1 ya, Yohanes 1:14. Thank you Lord Jesus. Yohanes 1:14. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia, ya kan? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya kan? Dan firman itu telah menjadi manusia, ya kan, ayat 14, dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Bapa sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi haleluya, Allah telah memberikan satu anugerah yang lebih dari cukup buat kita, ya kan? Penuh kasih karunia, ya kan? Firman, yaitu firman-Nya. Karena kesempurnaan Dia, Allah itu sempurna, Allah tidak bisa berdusta dan Dia sudah memberikan firman-Nya dan Dia menjadikannya manusia, haleluya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin, saudara. Haleluya. Anak tunggal Bapa. Kenapa dibilang anak tunggal? Karena Allah itu tidak bisa berdosa. Kalau dia bisa berdosa, anaknya lebih dari satu. Tapi karena dia tidak bisa berdosa, dia dan firman-Nya adalah satu. Orang yang nggak ada manusia yang belum sempurna. Kalau orang yang sudah dewasa sekali tuh, firman-Nya sama sekali dengan tindakannya tuh 100% sama. Amin. Dan kita masih terus bertumbuh ya. Jadi Allah kenapa cuma anak tunggal? Karena firman-Nya dan dia itu satu. Dia tidak berubah-ubah. Dia tidak punya dua opini, dua perkataan yang berlawanan. Sehingga itu sebabnya firman-Nya satu, anak tunggal. Dia hanya bisa memberikan satu karena hanya dia cuma Allah adalah tunggal dan dia hanya bisa memberikan satu putra karena firman-Nya sama dia satu, dia tidak bisa berdusta, dia tidak bisa berubah. Ya kan? Dan firman-Nya haleluya telah menjadi manusia penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Allah memberikan satu anugerah untuk kita, yaitu firman-Nya menjadi manusia, yaitu apa? Yaitu Yesus. Amin, saudara. Jadi anugerah Allah yang sempurna dan yang lebih dari cukup adalah Yesus. Amin, saudara. Yesus, Allah telah menjadikan Yesus segalanya bagi kita. Sehingga kita yang dulu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya kan? Kemudian Allah sudah memberikan anugerahnya yang sempurna, yang lebih dari cukup. Dan berdasarkan anugerah ini, kita sudah disempurnakan di dalam Yesus. Kita tidak perlu apa-apa lagi yang lain, kita tidak perlu menambahin lagi, karena anugerahnya cukup bagi kita. Dan berdasarkan anugerah ini, kita bisa terus bertumbuh, haleluya, berbuah sampai selesai. Oke, kita langsung lihat aja. Jadi kita tahu anugerah Allah yang sempurna, yang lebih dari cukup adalah Yesus. Oke, haleluya. Itu sebabnya kenapa lebih dari cukup? Karena Yesus lebih dari cukup. Karena perkataannya Allah, firman-Nya dan dia adalah jadi satu. Dan dia sudah memberikan Yesus, dia sudah memberikan semuanya buat kita loh. Waktu dia berikan Yesus, dia berikan semuanya buat kita. Amin, saudara. Kita nggak perlu apa-apa lagi di luar Yesus. Haleluya. Haleluya. Makanya kita perlu lihat lebih lagi, lebih jelas. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kita langsung aja ke thank you Lord Jesus. Haleluya. Yesaya 9 ya. Jadi dia berikan Yesus sebagai anugerahnya yang baik dan sempurna. Yesus tidak datang untuk memberikan kita peraturan. Kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sudah tidak mampu untuk melakukan apa yang benar di mata Allah. Karena firman Tuhan mengatakan kebenaran kita tanpa Yesus itu seperti kain kotor. Kita sudah dicemari dengan dosanya Adam. Jadi Yesus telah diutus Allah untuk memberikan hidupnya. Ya kan, dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Dan saat dia datang memberikan hidupnya, itu banyak sekali aspek ya yang terjadi ya. Yaitu salah satunya ya kan di Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Wow, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Dan itu sudah digenapin. Waktu Yesus, haleluya, dia sudah diserahkan bagi pelanggaran kita, dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita saat dia sudah selesai. Kenapa harus jam 3? Karena ada hukumnya tuh ya. Jam sekian persembahan ini dan itu. Kenapa dia harus di atas salib? Ya kan? Karena haleluya, dia bukan hanya menjadi dosa untuk kita. Ya kan? Dia bukan hanya menang hukuman kita, tapi dia juga menjadi kutuk buat kita. Dan haleluya, dia ditinggalkan Allah buat kita. Haleluya, haleluya. Jadi anugerah yang baik, yang sempurna yang Allah berikan, ya kan, dia berikan sebagai pertukaran, ya kan, atas diri kita yang sudah kehilangan kemuliaan dia. Karena walaupun Allah itu baik, dia tidak bisa begitu saja mengampuni dosa kita tanpa, ya kan, dosa kita dihakimin. Ya kan, itu sebabnya dia harus berikan Yesus, ya kan, bagi pendamaian dosa kita. Karena ada yang harus dihukum. Ya, kecemburuan Allah. Kenapa dia cemburu? Karena dia tidak menciptakan manusia untuk dikuasai oleh iblis, untuk dijarah, dicuri, dibunuh, dihancurkan oleh iblis. Dia tidak ciptakan manusia untuk itu. Dia ciptakan manusia untuk dikasihin, untuk bersekutu sama dia, untuk mengalami kebaikan dia, untuk bisa bersekutu melihat wajah dia. Haleluya, merasakan kasih dia. Amin. Sama seperti kalau kita punya anak kan, ya kan? Kita punya anak, kita pengen menikmatin anak kita. Kita ingin anak kita berhasil. Kita ingin anak kita panjang umur. Amin, saudara. Haleluya. Kita pengen anak kita punya sifat yang baik. Anak kita punya belas kasihan sama orang lain, yang tidak mementingkan diri sendiri, berhasil setinggi-tingginya, ya kan, sebagai manusia. Apalagi Bapak kita di surga. Makanya dia cemburu waktu, ya kan, iblis berhasil menipu, ya kan, menipu sehingga haleluya, anugerah Allah yang luar biasa yang dia sudah siapkan buat manusia, di mana semuanya sudah ada di Taman Eden. Manusia tidak kekurangan suatu apapun loh. Itu lebih dari cukup. Amin, saudara. Tidak ada semak duri, saudara. Manusia nggak usah berpeluh untuk pikir harus bagaimana bisa makan, bisa tempat tinggal, masa depan gimana. Manusia nggak perlu waktu itu. Kecemburuan Allah. Karena dia punya agenda dan dia tidak pernah berubah. Dia sudah memutuskan untuk menciptakan manusia seperti dia. Allah itu kasih. Seperti dia, untuk dikasihin. Ya kan, jadi waktu itu digeser ya, thwarted, jadi dibelokkan oleh iblis, ya kan, Allah cemburu. Jadi Allah kirimkan anugerahnya, Yesus Kristus, putranya, untuk kemudian mengembalikan manusia kepada dirinya. Wow, dan waktu Allah melakukan gitu, ya kan, dia memberikan putranya juga. Kenapa dikatakan lambang pemerintahan? Karena haleluya, Allah itu adil, saudara. Allah itu adil 100%. Apapun yang dia lakukan itu ada dasar legalitasnya. Harus ada dasar legalitasnya. Makanya waktu kita terima Yesus, kita harus sadar kita sudah beda pemerintahan. Kita sudah beda warga negara. Kita harus mengerti ini. Sebab kalau tidak, iblis akan memanfaatkan. Seolah-olah nanti anugerahnya tidak cukup. Lantas iblis akan dari situ masuk dan dia akan menipu kita. Lantas kita dibikin sibuk melakukan ini itu yang sebetulnya sudah semuanya ada di dalam Yesus. Amin, saudara. Dulu kalau di perjanjian lama ya, nih saya cabut dulu ya. Mudah-mudahan suaranya ada ya. Oke. Dulu di perjanjian lama, saudara, Allah itu kan namanya ada ya. Sebetulnya namanya dia tetap, sifatnya Allah tidak berubah. Ya kan, yaitu dipanggilnya Jehovah ya, Jehovah Tsidkenu, ya kan, Jehovah Makades, ya kan, Jehovah Rafa, Jehovah Shama, Jehovah Rohi, ya kan,
semua Jehovah Jireh, Jehovah Makades itu, haleluya. Semuanya itu Allah adalah anugerah, adalah kebenaran. Allah adalah gembala kita, Allah adalah kesembuhan kita. Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyediakan. Amin. El Shaddai, Allah yang lebih cukup. Tapi semuanya itu, keberadaan Dia yang begitu dahsyat dan luar biasa, itu ada di dalam Yesus. Dan Dia sudah memberikan Yesus untuk saudara dan saya. Wow. Jadi kalau saudara lihat itu, wow, Dia sudah percayakan Yesus sama kita. Seorang putra sudah diberikan. Waktu kita menerima Yesus, ya kan ada sesuatu legalitas. Kita bukan hanya lahir baru saja, ya kan kita sudah dikasih jati diri yang baru. Karena waktu manusia kehilangan kemuliaan Allah, salah satunya ya dia kehilangan fellowship, ya kan persekutuan sama Bapa. Kita sudah terputus, manusia terputus dari hidupnya Allah. Ya kan salah satunya yang hilang adalah jati diri dia, saudara. Jati diri manusia tuh hilang. Makanya kemudian buru-buru Adam cari daun pohon ara untuk menutupi rasa malu dia. Ya kan? Kenapa ada rasa malu? Kenapa ada rasa takut? Karena ada sesuatu yang hilang, yaitu apa? Kemuliaan Allah, jati diri dia, jati diri manusia. Dan itu pohon ara itu bicara mengenai, ya kan? Kenapa Yesus kutuk pohon ara? Karena itu adalah simbol manusia tuh mau menutupin kehampaan dalam dirinya, yaitu dengan kerja keras, dengan berupaya, ya kan, berada seperti jadi hamba untuk menutupin rasa malu dia, menutupin saya ini belum berhasil, ya orang tidak menerima saya karena saya belum berhasil, saya harus begini gitu supaya orang terima saya, supaya orang menganggap saya hebat, ya kan, pakai daun ara, ya kan. Jadi itulah psikologi tanpa Yesus, ya kan. Manusia berusaha merubah sesuatu yang pada dasarnya itu sudah mustahil dan itu melelahkan. Tapi puji Tuhan, waktu kita terima Yesus, kita pindah dari di bawah kerajaan kegelapan, ya ilah dunia ini, ya kan. 1 Yohanes 5:19, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita sudah pindah, tidak lagi berada di bawah pemerintahan dia. Kalau dulu di bawah pemerintahan dunia, karena manusia sudah jatuh, yang mau pakai daun ara, ya kan, mau pakai kekuatan sendiri untuk kelihatan oke. Padahal dalamnya penuh dengan berkecamuk seperti perang, tidak bisa mengatasin, ya kan, inclination, jadi kecenderungan untuk berdosa, ya kan, untuk jahat itu terus menerus ada, ya. Tanpa kelahiran baru itu nggak bisa, ya. Jadi berusaha menutupin, makanya walaupun orang itu berhasil, ya kan, tetap ada sesuatu kehampaan yang nggak bisa, ya, kecuali diisi oleh Tuhan. Tapi puji Tuhan, waktu haleluya, thank you Lord Jesus, karena kita sudah pindah dari pemerintahan itu, ya kan, kita sekarang di bawah pemerintahan anak Allah, ya kan. Dia dikatakan di sini, wow, dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Kalau di bawah ilah dunia sebelum kita dulu lahir baru, saudara, ya kan, manusia tuh apa yang dilakukan, profesi kita sebagai manusia itu menjadi jati diri, ya kan. Kalau orang kenalan kan, misalnya ini perkenalkan saya guru, ya kan, oh saya suster, saya apa, saya seorang pedagang, ya kan. Jadi apa yang manusia lakukan jadi jati dirinya itu di bawah kuasa pemerintahan kegelapan. Ilah dunia itu begini, ya kan. Makanya semuanya berdasarkan jeripayah. Ya nanti kalau udah sudah selesai pun kehampaan itu, damai itu tidak pernah ada, ya kan. Karena kalau dia sudah selesai, ya kan, tetap ada sesuatu yang kurang, dan nanti segala accomplishment orang itu, pencapaian orang itu tidak bisa menyelamatkan orang itu. Tapi sekarang waktu kita berubah, ya, di Kolose 1 dikatakan mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah melayakan kita untuk kita mendapat bagian dalam warisannya di dalam kerajaan terang. Amin.
Dia telah melepaskan kita. Telah. Dia telah melayakkan kita, nomor satu. Allah Bapa yang telah melayakkan kita, bukan diri kita. Ya kan, bukan jeripayah kita, bukan pelayanan kita. Ya, bukan kesungguhan kita, bukan pengorbanan kita. Dia yang telah melayakkan kita. Amin, dia yang telah melayakkan kita. Dan dia telah melepaskan kita, ya kan, dari kuasa kegelapan. Dia sudah melepaskan kita. Kenapa? Karena kita sudah beda. Kita sudah beda warga negara. Ya kan, kita sudah beda warga negara. Iblis tidak lagi berkuasa atas kita. Maka dikatakan kita sekarang sudah di bawah kasih karunia, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Ya kan, hukum Taurat itu mematikan. Ada hukumannya. Hukum Taurat, namanya hukum Taurat, ada mematikan, hukum dosa dan hukum maut. Kalau tidak bisa memenuhi persyaratan, kena kutukan. Hukum Taurat, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Roma 6 ayat 14, kita sudah di bawah kasih karunia dan dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Kenapa dosa tidak berkuasa atas kita? Karena iblis kita tidak lagi di bawah pemerintahannya kegelapan. Itu sebabnya dia tidak punya hak legal untuk menguasai kita lagi. Untuk mencuri, membunuh, merusakkan kita lagi. Kita sudah dilepaskan. Jadi kalau ada saudara yang sering ada sesuatu yang saudara mungkin terganggu, pikiran saudara terus-menerus susah tidur, mungkin pikiran saudara suka khawatir, mungkin ada sesuatu yang terus mengganggu saudara seperti itu, roh jahat ya. Saudara pegang ayat ini. Tunggu, saya sudah dilepaskan kok dari kuasa kegelapan. Saya sudah dilepaskan, sudah. Saya sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Saya sudah dipindahkan ke dalam kerajaan putranya yang dikasihin. Jadi kita sekarang di dalam kerajaan putranya yang dikasihinya. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita. Yaitu apa? Pengampunan dosa. Wow. Itulah anugerah Allah yang lebih dari cukup. Yang sempurna. Semuanya sudah tercover. Di luar Yesus kita tidak perlu menambahi lagi dengan seolah-olah anugerahnya tidak cukup. Saya harus begini dan begitu supaya Tuhan benarkan. Saya harus dan begini dan begitu supaya dengan saya berjeripayah, saya diberkatin, saya dilindungi, saya dilayakkan. Tidak. Kalau sekarang jeripayah kita satu-satunya yang jeripayah yang firman Tuhan suruh kita lakukan adalah dia mau kita berjeripayah untuk masuk ke dalam perhentiannya. Untuk kita melakukan apa yang perlu dengan sungguh-sungguh. Untuk kita lebih mengerti bahwa anugerahnya lebih dari cukup. Itu jeripayah yang Tuhan inginkan. Ingat Yesus bilang di Yohanes 6, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Orang tanya, bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ya kan? Yaitu percaya kepada dia yang diutus Allah. Mulai dengan percaya. Bagaimana kita bisa terus selesaikan? Kita percaya terus sama dia. Anugerahnya sempurna. Jadi kalau saudara ke Timur Tengah, kan ada yang namanya Raja Salman ya. Jadi kalau di dalam kerajaan, dia misalnya orang itu dia pergilah ke satu negara, ya kan? Dan dia harus tanya, dia mau mengenalkan dirinya. Dia kan nggak memperkenalkan dirinya sebagai, saya nih mengatur begini dan begitu. Tidak kan? Waktu ditanya dia bilang apa? Saya Raja Salman. Amin, saudara. Dia bicara dari apa? Dari posisinya dia. Saya tuh Raja Salman. Amin. Dia nggak bilang, ya tiap hari saya pekerjaannya mengatur ini dan gitu. Tidak. Dia bilang saya Raja Salman. Saudara juga gitu. Saudara harus sadar, saudara tuh raja loh. Saudara sudah berada di bawah pemerintahan raja di atas segala raja. Putranya yang dikasihinya, putranya yang ada lambang pemerintahan. Dia punya otoritas, segala otoritas. Dan kita harus sadar bahwa kita perlu beroperasi ya kan sebagai siapa kita. Bukan lagi apa yang kita lakukan. Walaupun kita pelayanan, ya kan, kita pelayanan mungkin ada jadi pendeta, ya kan, ada jadi WL, ya kan. Saya juga ada istilah pendeta. Tapi itu urusan dengan manusia, legalitas manusia. Kalau secara roh, secara Tuhan, kita tuh harus tahu, ya kan, kita tuh siapa? Kita tuh raja. Amin. Haleluya. Kita harus tahu apa yang kita lakukan itu bukan lagi posisi kita, saudara.
Saat kita terbalik, kita masih punya pola pikir seperti pola inilah. Maksudnya firman Tuhan bilang, jangan kamu berpikir seperti pola pikir dunia, yaitu apa? Segala sesuatu yang dilakukan menjadi jati dirinya. Makanya kemudian seolah-olah anugerah Tuhan tidak cukup. Ada orang yang berhasil, ada orang yang tidak. Ada orang yang wah diberkati berlimpah-limpah, wah ada yang tidak. Seolah-olah Tuhan itu memandang rupa. Tuhan tidak memandang rupa loh. Semua orang di dalam kerajaan Allah itu dibeli dengan harga yang sama. Dibeli semuanya seharga Yesus. Dibeli dengan harga Yesus. Apakah dosanya lebih besar? Latar belakang dosanya lebih besar. Latar belakang dosanya lebih kecil. Semuanya dibeli dengan harga yang sama. Seharga Yesus. Merasa tidak merasa, saudara seharga Yesus. Amin. Thank you Jesus. Haleluya, thank you Jesus. Dan saudara kita semua, ya kan Alkitab bilang dia sudah menjadikan kita kerajaan. Kita semua adalah raja-raja dan imam-imam. Tidak lagi seperti di perjanjian lama, ya kan, di mana Roh Kudus hanya mengurapi raja, nabi, imam, ya kan. Di luar itu manusia tidak ada Roh Kudus. Kenapa? Karena anugerah yang sempurna waktu itu belum diberikan. Makanya anugerahnya belum komplit ya. Itu komplit waktu Yesus ya kan sudah menyelesaikan penghukuman dosa kita. Wow. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Waktu dia katakan sudah selesai. Ya kan kita langsung aja. Jadi ingat di kerajaan sekarang kita sudah berada di bawah suatu pemerintahan, sistem pemerintahan yang baru. Yesus adalah raja di atas segala raja. Saudara semua adalah raja dan imam. Makanya kalau saya pernah dengar, iya suami sebagai imam. Saya bilang tidak ada di perjanjian baru suami sebagai imam loh. Suami sebagai kepala, iya. Sebagai imam tidak. Itu perjanjian lama. Itu jadi alasan beberapa istri jadi malas. Ya suami saya begini, ya udahlah. No, Galatia 3 dikatakan dari ayat 26 sampai 29 di dalam roh tidak ada laki dan perempuan. Semuanya sekarang sudah jadikan imam. Kerohanian seorang istri tidak dibatasi oleh suami. Kalaupun suaminya kurang sungguh-sungguh, istrinya bisa kok. Kita bisa nolong suaminya. Tapi istrinya harus sadar. Ya kan sekarang kita semua imam. Dan bukan hanya pendeta saja, kita semua punya akses loh kepada tahta kasih karunia-Nya. Kita semua punya akses kepada tahta kasih karunia-Nya. Jadi kita ya nanti ya sebelum kita jangan mengarahkan orang kepada diri kita seolah-olah kita jadi perantara antara kita orang yang kita layani sama Tuhan. Jangan saudara. Di perjanjian baru kita harus bantu anak Tuhan, semua anak Tuhan untuk mereka lebih sadar. Kamu juga imam, kamu juga raja. Saya di sini cuma bantu. Kalau kamu masih belum, saya cuma bantu. Tapi biar sadar, kamu juga imam dan kamu juga raja dan kamu juga punya akses. Karena itu pelayanan perjanjian baru itu begitu. Jadi kita tidak mengontrol orang yang kita layanin. Seolah-olah hanya saya yang bisa dengar Tuhan. Saya yang harus seolah-olah saya jadi perantara, tidak. Yesus perantara kita. Nah itu bonus ya. Jadi haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi kita ingat sekarang kita beroperasi dari siapa kita. Kita perlu lebih sadar siapa kita. Bahwa pelayanan kita, dedikasi kita, ya kan, pengorbanan kita itu sangat berharga di mata Allah, saudara. Tapi itu tidak boleh menjadi kelayakan kita. Saya berdoa supaya Kolose 1 ini dan juga ayat-ayat yang lain ya. Kolose 1 ini ayat 12 sampai 14 ini dahsyat sekali. Jadi pewahyuan. Jangan cuman baca begitu aja terus lupa karena nanti tidak memberi efek. Lantas kita iblis kalau tidak berakar, kita akan dibikin sibuk sama iblis untuk sibuk melakukan ini itu seolah-olah anugerahnya tidak cukup, seolah-olah kita belum dilayakan. Padahal Yesus berdasarkan anugerah Tuhan yang sempurna, ya kan, kita sudah dilayakan satu kali selamanya. Amin saudara, haleluya, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, ya kan. Nah kita langsung lihat lagi saja ayat-ayat yang lain ya saudara. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus.
Kita ke haleluya. Thank you. Kita ke Ibrani 10. Thank you Lord Jesus. Ibrani 10 saudara ya. Sebelum kita ke Ibrani 12. Kita ke Ibrani 10. Ayat 10. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Saudara, biarlah ini menjadi pewahyuan dalam diri saudara dan saya, supaya kita lebih lagi sadar anugerahnya cukup bagi kita. Kita tidak usah fokus pada kekurangan kita, kekurangan saudara-saudara kita di dalam Tuhan, kekurangan orang lain. Anugerahnya cukup bagi kita. Amin. Haleluya. Kita tidak perlu menambahin apapun. Ya kan, kita hanya perlu terus menerima anugerahnya. Ya kan? Dan karena kehendaknya apa? Kita baca ayat ini. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Ya kan? Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Ini ayat 5 ya, ayat 5. Ya kan? Ini dia di sini bicara mengenai Yesus. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, ini bicara mengenai Yesus ya, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Wow. Di atas dia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, bicara kepada Allah Bapa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh, ini sekarang bicara mengenai aku ini Yesus, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Wow. Yang pertama ia hapuskan. Apa yang pertama saudara? Kebenaran karena hukum Taurat. Kebenaran karena kita begini dan kita begitu. Ya kan? Itu dihapuskan. Ya kan, perjanjian lama berdasarkan hukum Taurat dan korban binatang. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Amin, saudara. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, bukan kita. Bukan kita, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Tidak disebut oleh karena jerih payah kita, perbuatan baik kita, dedikasi kita. Tidak, oleh persembahan tubuh Yesus. Wow. Jadi kenapa Ibu Monica di Wahyu dibilang ya orang yang bajunya putih. Ya baju putih itu dikasih sama dia. Amin saudara. Baju putih itu waktu kita terima Yesus, baju putih itu dikasih ke kita. Dan kita terus jaga kekudusan kita. Ya kan? Kekudusan itu artinya apa saudara? Artinya kita dipisahkan. Kita dipisahkan dari segala sesuatu yang najis kan? Betul kan? Ya, iblis itu najis, maut itu najis loh. Kutukan, kekurangan, ya kan? Itu semua najis. Dan kita sudah dipindahkan, kita sudah dipisahkan satu kali selamanya. Bukan oleh jerih payah kita, tapi oleh karena apa? Persembahan tubuh Yesus satu kali selamanya. Nah, kalau Tuhan Yesus mengatakan, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita jaga baju putih kita dengan kita beriman terus sama Yesus. Saudara, di alam roh, saudara dan saya, itu sudah baju kita putih terus, saudara. Itu kan dikatakan, satu kali selamanya. Di hadapan Allah, baju kita putih terus. Tapi kalau kita tidak jaga, ya kan, kita tidak jaga, kita izinkan, ya kan, kepahitan, kebencian, ya kan, daging ya, perbuatan daging, mencemarin lagi. Ya kan, Allah tidak bisa menolak kita loh. Karena kalau dia menolak kita berarti dia
menganggap anugerah Yesus tuh anugerahnya tidak sempurna. Tidak, dia nggak bisa menolak kita. Tapi orang, bukan kita ya, orang itu akan menderita. Selama di bumi, orang itu akan terus-menerus menderita perasaan bersalah, rasa terhukum. Karena dia tidak melihat diri dia, itu sudah kudus. Kepercayaan yang benar akan menghasilkan perbuatan benar. Kalau apa yang orang pikir di dalam dirinya, demikian orang itu. Kenapa orang itu terus-menerus, ya kan, misalnya melakukan hal yang dari daging terus. Kenapa? Karena dia tidak melihat dirinya kudus. Karena dia tidak melihat dirinya kudus, ya kan, itu dari cara berpikir yang salah, kepercayaan yang salah. Dia tidak melihat dirinya kudus, dia melihat dirinya kurang kudus. Selalu ada sesuatu, anugerahnya tidak cukup, ya kan, Yesus lakukan itu tidak cukup, selalu ada yang kurang, Allah masih belum berkenan. Jadi tidak sesuai firman. Kalau kita tidak tunduk sama kebenaran, buka pintu sama iblis. Dari situ akan ada kebohongan iblis. Ya memang, itu lihat tuh, kamu tidak kudus. Karena kamu masih begini sih, kamu masih kurang. Kamu masih harus doa puasa dong. Kamu kurang puasa sih, makanya kamu kurang kudus. Kamu kurang benar karena kamu tidak sungguh-sungguh. Karena kamu masih punya kebiasaan ini. Dan kita diarahkan kepada kelayakan kita. Makanya Tuhan bilang, berupaya ya untuk masuk ke dalam perhentianku. Kenapa? Kita berupaya supaya kita yang perlu diteguhkan, jiwa kita, pikiran kita yang perlu diperbarui. Tunggu dulu loh. Saya ini sudah dikuduskan loh. Saya sudah dipindahkan dari kuasa kegelapan. Saya sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Saya sudah dikuduskan. Kenapa? Firman-Nya mengatakan ini selaras ya. Firman ini selaras loh. Karena firman itu nggak bisa cuma satu ayat. Ya kan? Firman ini selaras dengan Kolose 1. Bahwa kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kenapa kuasa kegelapan tuh produk-produknya apa? Produk-produknya ialah maut, ya kan, mati dini, ya kan, terus-menerus terikat kebiasaan buruk, ya, terus-menerus kekurangan, kemiskinan, kebencian, perbuatan daging, itu semua produk-produknya maut. Tapi kita sudah dilepaskan. Kenapa? Karena kita sudah dikuduskan satu kali selamanya. Anugerahnya cukup bagi kita. Amin, saudara. Kalau masih ada kebiasaan buruk dan kita tahu ya sebagai anak Tuhan, kalau kita melakukan yang salah kita tahu loh. Berarti apa? Kita izinkan firman-Nya, kita lihat firman-Nya, kita terima lagi, kita basuh diri kita. Kalau ada orang yang begitu ya, basuh diri kita, ya kan? Dan kita lihat karena kehendaknya inilah, ganti kita tuh dengan saya telah dikuduskan satu kali untuk selamanya. Itulah diri saya yang sebenarnya. Saya telah dikuduskan satu kali selamanya. Bukan karena perbuatan saya ini dan itu, tidak. Tapi oleh karena persembahan tubuh Yesus. Saya sudah dikuduskan satu kali selamanya karena kehendak Tuhan. Wow, terima kasih Bapak. Anugerahnya cukup. Dari situ kalau terus menerus nih, ya kan, orang kalau terus menerus tiap kali mandi orang itu kan jadi bersih. Tapi kalau orang yang kurang mandi kan ada bau, nanti keringatnya juga jadi bau. Iya loh saudara, kalau orang itu kurang mandi ya, keringatnya akan jadi bau. Dia kurang minum juga, ya kan, kurang minum. Jadi keringat itu adalah toksin, mengeluarkan toksin, mengeluarkan jadi kalau kita makan ya, proses gitu kan ada sebagian keluar dalam bentuk kotoran ya. Ada air seni ya kan, ada air besar ya kan. Tapi juga sebagian keluar dari keringat kita. Nah kalau orang itu kurang minum, ya kan, dan jadi di dalam diri dia tuh banyak toksin, ya kan. Jadi kalau orang itu juga kurang mandi juga, kurang minum, sehingga terutama kalau dia kurang mandi ya, makin lama keringatnya akan jadi bau lebih kuat loh saudara. Kita juga gitu, kalau kita tidak diizinkan, kita tidak mandi firman-Nya, kita tidak basuh pikiran kita dengan firman-Nya, ada sesuatu bau yang tidak enak dari kita. Kebiasaan kalau ngomong suka suka kritik, suka menghakimin, ya kan, suka sinis, ya kan, suka gosip, lebih cenderung kepada yang negatif, ya kan, lebih cenderung pokoknya ke arah yang negatif. Kenapa? Sesuatu yang tidak sedap, tidak enak, ya kan, tidak memberkati orang. Kalau bau tidak sedap itu kan tidak memberkatin kan, mengganggu. Bukan bau harum, tapi bau yang tidak sedap, saudara. Jadi gimana? Mandi. Kita
bisa mandi, anugerahnya cukup bagi kita. Ya kan, apa yang mengganggu kita? Ya kan, apa yang mengganggu kita? Lihat firman-Nya. Berdasarkan ini, wow, kita telah dikuduskan satu kali selamanya. Kita sudah dikuduskan dari kemiskinan, kekurangan, kebiasaan iri, suka membanding-bandingkan dengan orang. Kita sudah dikuduskan. Wow, anugerahnya cukup bagi kita. Allah tidak mau saudara punya kebiasaan membanding-bandingkan diri saudara dengan yang lain. Hamba Tuhan, ya kan, hamba Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan sampai mereka jadi luar biasa. Kita menghormatin. Dan kalau kita sudah diberkati, doakan hamba Tuhan yang sudah memberkati saudara. Amin, saudara. Haleluya, dukung, doakan, dukung, haleluya, berkatin hamba Tuhan itu. Amin, saudara. Haleluya. Tapi biarlah siapapun hamba Tuhan itu, janganlah kemudian menjadi patokan, menjadi seperti takaran gitu loh, harus menjadi seperti dia. Tidak saudara. Allah tidak mau saudara begitu. Alkitab bilang kalau kita banding-bandingkan itu tidak bijaksana. Anugerahnya cukup bagi kita. Jadilah diri saudara di dalam Tuhan. Allah mau kita ikutin imitate their faith, ikutin imannya. Bukan terus jadikan itu patokan, terus berusaha melakukan itu, hamba Tuhan ini begini, kita ikut-ikut. Tuhan tidak mau begitu. Anugerahnya cukup bagi kita. Tidak perlu menjadi si A, si B. Karena Paulus bilang itu, ikut aku selagi ikut Kristus, dan kita disuruh apa? Yang kita ikutin atau imannya. Dia beriman kepada siapa? Apa iman dia? Apakah dia selesai perlombaan iman dia dengan baik? Tidak bercacat celah. Imannya yang kita harus tiru. Bukan terus itu jadi barometer. Amin, saudara. Anugerahnya cukup bagi kita. Saudara, terima dirimu di dalam Kristus. Ya kan, buang ini segala perasaan. Saya masih kurang karena belum seperti si Anu. Saya belum berdoa seperti si Anu. Ya kan, saya masih begini dan gitu. Tidak. Anugerahnya cukup buat saudara dan saya. Lihat Yesus. Nah kita, jadi saudara, ya kan, nanti saudara terima ini banyak sekali ayatnya ya. Dan ingat di sini dikatakan, haleluya, dia dikatakan di sini. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Saudara, Alkitab bilang hati-hati supaya, maksudnya bukan hati-hati. Saudara dan saya berupaya masuk ke dalam perhentian. Kenapa? Supaya iblis tidak menyeret kita kembali kepada perjanjian lama. Karena Yesus adalah penengah, perantara bagi perjanjian baru. Kalau saudara mau balik kepada perjanjian lama, saudara masih percaya lagi kepada kitab para nabi yang sebetulnya sudah digenapin. Saudara kemudian berusaha menghampiri Allah dengan pola pikir, dengan sikap seperti di perjanjian lama. Tuhan Yesus tidak bisa jadi perantara buat saudara. Nanti anugerahnya seperti tidak cukup. Akan ada selalu ketakutan. Ada satu rasa kurang layak, karena itu adalah yang persis orang-orang rasakan di perjanjian lama. Ya kan, ada satu rasa di mana penghukuman itu seperti tidak pernah habis. Makanya kesadaran akan hati nurani itu lebih sadar akan dosanya. Karena cuma ditutupi darah binatang. Jadi kalau kita mau balik lagi, kita campur lagi, ya kita bersikap. Ya kan, misalnya bersikap bagaimana? Aduh, Tuhan masih belum berkenan sama saya. Karena pelayanan saya masih belum seperti si Anu. Saya masih belum melayani penuh waktu. Berarti Tuhan masih belum berkenan sepenuhnya. Saya masih berbisnis sembari melayani. Nah, ini seperti itu ya. Seolah-olah ada sesuatu yang masih kurang. Seolah-olah anugerahnya, ya kan, tidak cukup. Kenapa? Ada satu pengertian, ya kan, bahwa perjanjian yang pertama itu belum dihapus. Yesus belum mengenapi hukum Taurat. Padahal firman Tuhan sudah jelas di Roma 10 ayat 4. Ya kan, Christ is the end for the law. Kristus adalah penggenapan. The end itu selesai. Kalau kita nonton kan orang Indonesia banyak ngerti the end ya. Kan di akhir film dikatakan the end, selesai. Jadi Kristus itu adalah udah menyelesaikan hukum Taurat. Jadi jangan coba-coba balik lagi. Karena
dia tuh tutup pendamaian kita. Jangan coba buka tutup pendamaian itu. Balik melihat perbuatan kita, ketidaklayakan kita, dari perbuatan kita. Kurang ini, kurang itu. Pasti ada, saudara. Pasti ada perbuatan kita yang belum sempurna. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita masih harus bertumbuh. Kita masih harus berubah. Sehingga waktu kita lebih berubah kepercayaan kita rubah pikiran kita, baru dari situ perkataan kita berubah, hidup kita, kelakuan kita akan lebih berubah. Tapi Allah tidak melihat kita berdasarkan kelakuan kita. Ya kan, pengorbanan kita, pelayanan kita itu berharga, tapi itu bukan kelayakan kita. Kita, saudara tadi sudah baca, kita tidak dilayakkan oleh diri kita. Allah yang telah melayakkan kita. Dan sayangnya bahasa Indonesia tidak ada kata telah ya. Kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan telah. Kenapa? Kalau cuma melayakkan di Kolose 1 ayat 12, terjemahannya tidak tepat. Karena tidak sesuai dengan konteksnya. Bukan hanya soal bahasa, tapi soal konteks. Karena di sini katakan ini cuma satu ayat. Banyak sekali ayat-ayat yang lainnya. Kalau saudara baca di ayat 12, ya kan? Dikatakan tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Dan dia sudah dapat kelepasan yang kekal, saudara. Jadi janganlah membiarkan kata selamanya, kata kekal terus dirubah jadi tidak selamanya loh. Kalau kamu salah lagi nih, kamu kelihatannya nih, perbuatan kamu nih masih kurang. Nah loh, merubah firman, sudah dibilang selama-lamanya, rubah karena lihat kelakuan yang di luar. Nah itu menyesatkan, makanya dikatakan jangan sesat. Jangan sesat. Haleluya, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Ini saya mau bacakan, haleluya, thank you Lord Jesus. Saya akan bacakan ini, haleluya. Saya mau bacakan dari Ibrani 9, karena firman itu harus sesuai konteks. Firman itu harmonis. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, wah firman Tuhan itu bertolak belakang, orang itu doain aja. Karena Tuhan itu tidak bertolak belakang. Firman-Nya sudah jelas. Dia tidak akan pernah berubah. Dia tetap selama-lamanya. Dan penebusan Yesus adalah kekal. Jangan izinkan apapun menggeser saudara dari perhentiannya ini. Jangan izinkan apapun membuat pikiran saudara ya kan digeser dari batu korang saudara. Sebab itu nanti diarahkan kepada apa? Kepada pelayanan loh batu yang menghasilkan maut, saudara. Itu adalah apa yang iblis inginkan. Ya kan, dia pendusta. Ya kan? Saya bacakan dari Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Satu kali selama-lamanya. Bukan dengan ke tempat yang kudus, maha kudus ya. Bukan kudus saya, maha kudus sebetulnya. The Holy of Holies ya. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Wow. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Kelepasan yang kekal. Sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Sudah tidak lagi berada di bawah kuasa si jahat. Dosa tidak lagi berkuasa atas saudara. Karena saudara sudah dipindahkan. Anugerahnya cukup lagi bagi saudara. Saudara lihat kepada Yesus. Karena ia telah mendapat kelepasan yang kekal buat saudara. Maksudnya dilepaskan bukan hanya dilepaskan dari neraka. Tapi juga dilepaskan dari kuasa si jahat. Dari segala produk-produk dia. Dari tipu muslihat dia. Ya, amin saudara. Dan itu saudara bisa terus mengalami kelepasan itu. Ya kan, dengan apa? Dengan saudara terus melihat kepada firman-Nya. Dengan saudara percaya kepada posisi saudara ini. Dan kemudian saudara percaya janjinya. Saudara percaya penyediaan dia. Karena saudara adalah raja dan imam-imam. Sekarang saya tanya, apakah raja kita tuh prihatin saudara? Apakah raja kita tuh kurang? Apakah raja kita tuh pelit? Apakah raja kita tuh keras? Tidak kan? Dia raja yang sudah memberikan hidupnya, nyawanya loh buat kita loh.
Dia yang sudah memberikan kerajaannya. Bapak kita yang sudah menaruh kita di dalam kerajaan putranya. Bapak kita yang sudah memberikan kerajaannya untuk kita. Jadi kita rubah cara pikir kita. Kita jangan lagi berpikir segala sesuatu tuh uang. Ya kan, kalau aja ada uang lebih, pelayanan saya bisa lebih besar. Kalau aja saya ada uang lebih, makanya bisnis saya lebih besar. Kalau aja saya ada uang, saya bisa sekolahkan anak saya. Seolah-olah kita belum di bawah pemerintahan Raja kita, Yesus Kristus. Apakah kerajaan, apakah Yesus itu prihatin, saudara? Apakah dia kekurangan? Bukankah firman Tuhan mengatakan, ya kan dia memiliki semuanya. Apa yang Bapak miliki, aku miliki, saudara. Saudara tidak usah membandingkan diri saudara sama yang lain. Waktu Allah berikan Yesus, Allah sudah memberikan semuanya untuk saudara. Kita percaya dulu aja. Percaya dulu aja. Nanti semuanya akan datang, saudara. Makanya dikatakan cari dulu kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Bukan soal apa yang di luar kepada kita. Bukan soal kita butuh apa yang lain. Seolah-olah anugerah Tuhan itu tidak cukup. Lantas kita harus ditambah plus-plus. Kita harus berupaya ini itu supaya jadi. Tidak. Upaya kita ialah kita masuk perhentian dia. Kita perlu meneguhkan diri kita lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Sampai Yesus datang, siapa kita? Kita adalah Raja. Amin, saudara. Kita tidak hidup di dunia ini hanya sekedar bertahan seperti budak. Budak itu cuma bertahan loh. Budak itu tidak punya impian. Budak itu tidak berani pikir lebih dari itu. Yang penting dia bisa bertahan hidup. Kita tidak ditebus untuk jadi budak. Kita bukan lagi hamba. Kita adalah anak. Kita adalah raja di atas segala raja. Kita punya assignment. Kita punya tugas. Bapak kita sudah sediakan pekerjaan baik. Ya kan, itu Efesus 2. Ya kan, ayat 10. Pekerjaan baik pun dia sudah siapkan. Sudah gitu, karunia juga dia sudah siapkan. Urapan dia sudah siapkan. Rohnya dia sudah taruh di dalam kita. Kita sudah dikasih otoritas. Amin. Kita sudah dikasih janji-janjinya dia. Yesus sudah mati sebagai ketidaklayakan kita. Kita sudah bangkrut sebagai manusia. Tidak punya masa depan. Kita miskin. Kita budak. Ya kan, dibudakin terus, ya kan, dengan keinginan manusia, hawa nafsu yang tidak pernah memuaskan. Kita dulu seperti itu. Para puji Tuhan, kita sudah dilepaskan dari itu semua. Kita sudah jadi ciptaan baru. Kita sudah pindah yuridis. Secara hukum kita sudah tidak lagi di bawah kuasa si jahat. Kita, haleluya, dosa mau tidak lagi berkuasa atas kita. Termasuk kekurangan, stres. Haleluya, kita tidak lagi di bawah urusan kuasa si jahat. Harus urusan sama semak buri. Harus berpeluh-peluh untuk kita bisa menerima. Kita tidak lagi begitu. Kita adalah anak dia. Amin, saudara. Thank you, Lord Jesus. Makanya waktu anak bungsu dan anak sulung, anak bungsu bertobat, ya kan, mau diperlakukan sebagai budak. Tapi bapaknya tidak kasih dia. Dia bilang, anakku yang mati udah hidup lagi. Dia tetap nyebut anaknya, saudara. Waktu anak sulung juga gitu. Mau dibenarkan karena kelayakan dia. Ya kan, jangan, nanti saya kasih sebelum saya kasih contohnya, karena firmannya bisa diterapkan. Saya nggak rencana ke Ibrani 1 Korintus 1. Saudara selamanya adalah anaknya loh ya. Jangan izinkan ada pengajaran lain yang membuat posisi saudara berubah. Kalau firman Tuhan bilang 1 kali selamanya, artinya begitu. Kalau firman Tuhan bilang, haleluya, dia sudah beroleh kelepasan kekal. Sorry ya. Artinya begitu. Ya, kita sekarang bukan hanya bertahan ya. Bertahan, jangan sampai salah ini saya salah buka ini. Kita bukan hanya bertahan. Kita adalah raja. 1 Korintus 1 ayat 30.
Sebentar saya minum lagi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ini terjemahannya kurang tepat. Kenapa? Karena firman tidak sesuai dengan konteks. Ya kan, Yesus sudah mati sebagai jati diri kita yang lama. Dan jati dirinya Yesus yang sempurna sudah diberikan kepada kita. Jadi Allah melihat kita di dalam Kristus. Dia tidak melihat kita seperti kita melihat satu sama lain, saudara. Ini yang jadi masalah di dalam tubuh Kristus. Karena kita kemudian pikir Allah melihat kita seperti kita melihat satu sama lain. Allah tidak melihat begitu, saudara. Allah melihat kita di dalam Kristus. Allah itu roh. Ya kan? Dia melihat kita di dalam Kristus. Ini tidak sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 21. Terjemahannya harusnya bukan diterjemahkan sebagai membenarkan. Jadi ada orang yang salah begini. Orang itu waktu itu pernah ada sesuatu, dia melakukan kesalahan, terus saya kasih nasihat, kamu perlu melakukan ini supaya dibereskan. Dia bilang, oh nggak apa-apa, kan saya sudah dibenarkan, saya sudah diampunin. Lah bukan begitu pengertiannya. Karena ini membenarkan seolah-olah, ya saya bisa nipu, bisa buat apa aja, toh Tuhan selalu membenarkan saya. Itu bukan begitu pengertiannya. Kenapa? Karena ini makanya kita harus belajar firman, nggak bisa hidup hanya dari 1-2 ayat, nanti bisa salah pengertian. Maksudnya apa? Harusnya ia adalah kebenarannya kita. Dia adalah jati diri kita. Ya kan, 2 Korintus 5 ayat 21. Ya kan, dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa. Sehingga di dalam dia kita dibenarkan. Kalau bahasa Inggrisnya tuh, kita dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Jadi Yesus itu dia ada jubah Kristus. Ya kan? Jadi waktu Adam kehilangan, dia ada kemuliaan Allah yang menutupi dia. Ada satu jubah kemuliaan Allah. Jadi dia tuh bersinar seperti Allah dulu Adam. Tapi waktu manusia kehilangan itu, manusia kemudian pakai baju. Tapi di alam roh sekarang Yesus, ya kan? Yesus, ya kan? Dia punya jubah itu yang tadinya Adam miliki karena Yesus tidak ada dosa. Yesus tuh sempurna. Ya kan, dia mengenapi hukum Taurat untuk kita. Karena buat dia sih nggak ada gunanya. Buat apa? Dia dari sananya kan sudah benar. Tapi dia mengenapi persyaratan hukum Taurat buat kita. Dan kesempurnaan dia, jubah dia itu, dia kasih ke kita. Itu adalah jubah anugerah kebenaran. Itu yang dikatakan robe of righteousness. Makanya dikatakan kenakan Kristus. Maksudnya apa? Kesadarlah kita tuh dibenarkan karena kebenarannya Yesus. Kita perlu pakai itu. Jadi seharusnya 2 Korintus 5 ayat 21 itu bukan di dalam dia kita dibenarkan, tapi kita dijadikan kebenarannya Allah di dalam Kristus. Karena Yesus kan sebenar Allah. Betul kan? Yesus adalah firman Allah. Yesus keluar dari Allah. Yesus itu 100% benar seperti Allah. Tapi kebenarannya Yesus, makanya hanya dia yang bisa mengenapi hukum Taurat. Dan dia berikan itu kepada kita sebagai anugerah. Makanya anugerahnya cukup bagi kita. Kenapa? Karena kita sudah dipakaikan Kristus. Di hadapan Allah kita terus-menerus seperti Kristus. Dia adalah kepala, kita tubuhnya. Tidak ada yang bisa memisahkan lagi karena itu adalah kekal. Saudara suka nggak suka, rasa tidak merasa, itu adalah diri saudara yang sebenarnya. Amin, saudara. Saudara tuh mulia di hadapan Allah loh. Nah, seberapa banyak upah yang saudara terima, nanti bergantung dari kerelaan saudara bertumbuh. Kerelaan saudara mau terima terus kebenarannya, saudara semakin bertumbuh, wow, buahnya banyak. Tapi kalau tidak, sayang ya. Tapi itu semua buah itu bukanlah kelayakan saudara. Karena Allah yang telah membenarkan saudara. Allah yang telah menjadikan Yesus jadi dosa. Bukan diri saudara dan saya loh. Bukan kesungguhan kita. Kesungguhan kita hanya buah untuk nanti kita ada upah. Nanti nolong orang datang sama Tuhan. Itu memberkati Tuhan karena dia senang kalau anak kita punya karakter yang baik. Ya kan, saya senang.
Tapi itu bukan kelayakannya mereka. Mereka ada kekurangan pun mereka tetap anak saya loh. Amin. Thank you Jesus. Haleluya. Jadi harusnya di sini dikatakan karena sesuai dengan 25 ayat 21, ya kan, di dalam Dia kita dibenarkan. Yesus adalah anugerah kebenaran kita, kebenaran Allah. Ya kan, dipakaikan ke kita. Jadi seharusnya bahasa Inggrisnya begini terjemahannya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah dijadikan hikmat bagi kita. Yesus adalah hikmat bagi kita. Anugerahnya cukuplah bagi kita. Yesus adalah segalanya bagi kita. Yesus adalah anugerah Allah yang sempurna. Jadi saudara berhenti ngomong, saya bingung, saya tidak tahu. Lihat ayat ini, Yesus adalah hikmat saya. Apakah Yesus pernah sekali-sekali bingung? Waduh, aku bingung Petrus, kita harus bagaimana? Yesus tidak pernah kan? Di hadapan apapun dia tidak pernah bingung. Yesus adalah hikmat saudara. Saya tulis tuh di kamar saya, Yesus hikmat saya nggak mau lupa. Amin saudara. Yesus hikmat kita. Ia adalah hikmat bagi dia telah menjadi hikmat Allah bagi kita. Ia adalah kebenaran kita. Dia adalah posisi benar kita di hadapan Allah. Dan itu firman-Nya mengatakan tadi di Ibrani kekal selama-lamanya. Haleluya. Dia adalah kekudusan kita. He is our sanctification. Jadi bukan hanya Dia menguduskan kita, walaupun karya Dia menguduskan kita, tapi dirinya adalah kekudusan kita. Makanya kalau kita punya masalah, kalau orang punya masalah, kita bisa datang ke Dia, Tuhan, saya gini-gini, saya nggak bisa, saya tidak mau, Engkau kekudusan saya. Ngakuin dulu aja, percaya dulu aja. Orang benar hidup oleh iman. Dia adalah kekudusan kita. Dan Dia adalah penebusan kita. Kita sudah ditebus. Itu sebabnya kita dilayakkan. Kita sudah dilayakkan untuk mengambil bagian dalam warisan kita. Untuk kita mengalami yang terbaik. Kita tidak dibatasi oleh sumber daya kita sebagai manusia. Karena kita sudah dijadikan raja-raja dan imam-imam. Kita perlu lebih sadar. Apapun yang kita butuhkan di dunia ini, walaupun itu mungkin susah, mungkin itu mustahil, mungkin itu mahal, saya tidak tahu apa menurut panggilan saudara. Tapi Yesus anugerahnya cukup bagi kita. Kita tidak dibatasi seperti orang dunia. Kita tidak hidup hanya sekedar seperti budak, hanya sekedar memenuhi kebutuhan kita. Ya kan, hidup yang Tuhan beri, anugerahnya cukup bagi kita. Itu lebih dari cukup. Amin saudara. Jadi dikatakan barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Jadi baiklah saudara bermegah dalam Tuhan. Karena Yesus telah menjadi segalanya bagi kita. Nah, saya akan berikan contoh bagaimana ini maksudnya apa anugerah dalam situasi kehidupan ya. Ini saya akan sambung ya.